Saya mau masuk dulu dengan apa yang pernah dikatakan oleh Presiden Jokowi ketika putranya mulai digadang-gadang menjadi bakal calon wali kota Solo waktu itu. Kata Presiden Jokowi adalah kalau berpartisipasi dalam pilkada yang menentukan rakyat, bukan Jokowi. Dia bisa menang, bisa tidak menang, bisa dipilih, bisa tidak dipilih. Apa yang salah? Saya ke Bung Donald dulu. Apa yang salah? Demokrasi itu esensinya kan menyediakan pilihan. Kalau tidak punya pilihan, namanya tidak berdemokrasi. Kalau di atas meja ini, Mbak Rosi menyediakan satu gelas dan itu adalah air putih, artinya saya tidak diberikan pilihan. Kecuali di atas meja ini ada teh, ada kopi, artinya saya diberikan pilihan. Hubungannya Presiden Jokowi apa? Hubungannya begini, kalau kita bicara soal demokrasi, demokrasi itu menyediakan pilihan kepada masyarakat. Dalam konteks di Solo, pertanyaan sederhananya adalah apakah masyarakat Solo diberikan pilihan? Tadi pertanyaan statement terakhir Pak Jokowi, masyarakatlah yang menentukan dan masyarakatlah yang kemudian memilih. Ketika seluruh partai kemudian dalam tanda petik diborong dan hanya menyisakan satu kursi di mana secara teknis kepemiluan itu tidak memungkinkan adanya dua kandidat, artinya itu terlalu klise menyampaikan bahwa masyarakat Solo diberikan pilihan. Bagi saya, demokrasi tidak memilih satu orang atau kotak kosong. Itu tidak sedang berdemokrasi dan tidak memberikan pilihan. Anda melihat ini memang melanggengkan politik dinasti? Sangat jelas. Ini adalah bagian dinasti politik. Mbak Rosi mungkin kita bisa terdekat lah, Pilkada DKI misalkan saja. Ada AHY, kan wajahnya kelihatan tadi, anak Pak SBY, adalah bagian dari dinasti. Tapi menjadi tidak kental nuansa dinastinya pada waktu itu, sulit membantah SBY, kemudian AHY adalah anaknya, kan begitu kira-kira. Tapi yang terjadi adalah Pak SBY menunjuk anaknya post power setelah dia step down dan turun dari kekuasaan. Paling tidak itu menurut Anda membedakan. Itu membedakan. Dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat masih berkuasa. Dan ini saat anaknya berkuasa menjadi satu-satunya pilihan. Aktif menjadi presiden di periode kedua. Dan kemudian saya melihat sudah tumpang tindih antara istana mengurusi rakyat di masa pandemi dengan istana mengurusin anaknya untuk pencalonan wali kota Solo. Sampai sejauh itu? Kedatangan Pak Pramono yang dipanggil, Pak Purnomo yang datang ke istana atas permintaan Pak Jokowi sendiri. Artinya ada tugas ganda mengurusi rakyat katanya dalam masa pandemi dan pada saat yang bersama mengurusi anak dalam konteks politik. Nah ini yang menurut saya dilematis. Jadi Pak Presiden marah-marah, tolong serius. Jangan normal-normal saja. Jadi ketawa-ketawa menterinya sekarang. Bapak kemarin ngomong serius, ngomong menteri harus bekerja maksimal, jangan santai-santai, jangan seolah-olah ini kondisi normal. Sekarang menteri ngelihat, Pak Presiden ternyata baru mengundang kemarin calon wali kota Solo yang gagal dapat tiket dan mengurus soal politik. Saya akan ke situ Bung Donald, saya ke Mbak Huriah dulu. Mbak Huriah, apa yang salah? Kan ini demokrasi, rakyat silakan memilih. Kalau enggak kan bukan dipaksa juga bahwa rakyat harus memilih seorang Gibran. Iya. Betul Mbak Rosi, memang dinasti politik dimungkinkan karena di dalam demokrasi elektoral syaratnya kan hanya popular vote. Jadi siapa yang dipilih paling banyak dialah yang bisa menang gitu ya di dalam pemilu. Nah tapi persoalan dalam dinasti politik kalau kita bicara dalam konteks demokrasi tadi menyambung Bang Donald bilang soal pilihan, ada lagi yang lain. Yaitu prasyarat demokrasi elektoral adalah semestinya dia menciptakan arena kompetisi yang setara di antara peserta pemilu. Nah, ketika kemudian ada dinasti, kita tahu di situ ada kompetisi yang kemudian tidak setara. Gitu ya. Orang yang memiliki akses jauh lebih besar terhadap sumber daya politik, sumber daya ekonomi, bahkan juga sumber daya sosial tentu saja jauh lebih diuntungkan daripada kandidat yang karena ada latar belakang kekuasaan di belakangnya. Sekali. Saya ke Bung Ari dulu. Anda tetap bisa membela bahwa ini bukan dinasti politik? Begini loh, politik dinasti itu kan pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kan muncul di dalam tradisi politik kerajaan di mana pewarisan kekuasaan politik itu lewat yang namanya genealogi, darah.
Nah, sementara demokrasi kita memang mensyaratkan hak bagi seluruh warga negara untuk bisa dicalonkan jadi pemimpin politik apapun di level apapun. Nah, pertanyaannya adalah ini siapa yang mau? Pak Presiden Jokowi atau Gibran? Siapa yang mau? Nah, kalau Nah, Projo, Siapa yang saya mau? setahun yang lalu sudah pernah berdiskusi dengan Pak Presiden Jokowi, Pak ini gimana Pak Gibran masuk, nanti isunya politik dinasti. Terus Pak Presiden bilang ke saya, loh saya nggak pernah minta dia kok, dia yang mau kok. Terus Bapak nggak melarang dia. Saya tahu anak ini keras kepala, kalau kita larang malah nggak mau. Contohnya apa? Pak Jokowi suruh Gibran ngurus bisnis furniturnya, nggak mau, maunya jualan martabak. Jadi kita harus bedakan dulu kasus dasarnya ini. Agak Ini beda bukan- sih. Ini itu bukan maunya urusan Pak Jokowi. itu urusan swasta. Kalau ini urusan kebijakan publik, menjadi tokoh publik. Oke, sekarang begini. Banyak Pak, orang juga sekarang gini. konglomerat disuruh ngurus Oke. urusan warisannya, tapi anaknya nggak mau, itu banyak juga.